Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Maret berjudul Tunai Dibayar. Saudara, banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan seperti pergumulan yang saya alami ya selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi merasa selalu gagal untuk menyenangkan hati Allah. Ya, saya punya perasaan itu. Ya, bertahun-tahun merindukan sebuah kehidupan yang sempurna, tapi rasanya selalu gagal dan merasa tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Sampai suatu hari setelah sekian puluh tahun jatuh bangun, saya menemukan satu formula kehidupan yang mengubah hidup saya. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat revolusioner ya. Ya tentu walaupun saya masih diproses, tetapi ini yang memberkati saya dan ini bisa saya bagikan. Berangkat dari apa yang saya pahami mengenai kehidupan orang Kristen abad pertama, bagaimana Tuhan memisahkan mereka dari Yudaism, agama Yahudi. Tuhan memisahkan mereka dari Yudaism, Tuhan memisahkan mereka dari masyarakat sekuler, ya. Itu Tuhan punya kerjaan luar biasa. Nah, berangkat dari pemahaman saya mengenai ini, bagaimana Tuhan memutuskan ya, cut off hubungan mereka dengan agama Yahudi yang sangat agamanis dan dari masyarakat sekuler ya. Tuhan mengizinkan penganiayaan. Dengan aniaya tersebut orang percaya terpisah dari kenikmatan hidup dalam dunia ini. Dari pihak orang Yahudi mereka dianggap bidat, sesat. Dari pihak orang Romawi mereka dianggap sebagai pemberontak. Waduh, lengkaplah sudah penderitaan mereka ini. Tetapi aniaya itu membuat mereka menjadi bertumbuh. Ya. Membuat mereka murni. Penganiayaan membuat kekristenan jadi murni. Saya percaya format ini menjadi format penting yang dapat menjadi pola atau landasan hidup orang percaya zaman kita. Juga sepanjang zaman. Pola ini adalah memutuskan hubungan dengan dunia. Istilah yang saya gunakan adalah cut off. Tentu landasan kebenaran untuk hal ini bukan hanya dari fakta sejarah, melainkan juga ayat-ayat Alkitab yang juga sangat mendukung. Bagaimana kita bisa membangun hidup kekristenan yang benar untuk mencapai kehidupan yang semakin benar-benar sempurna, sehingga kita berkenan kepada Allah. Dalam 1 Korintus 6, 19-20 tertulis bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena lunas dibayar menunjukkan bahwa pembayaran tersebut bukan secara bertahap atau mengangsur, melainkan cash atau tunai. Ini berarti dalam satu kali pembayaran secara de jure oleh Yesus dengan penebusannya, kita ini sudah lunas menjadi milik Allah. Berangkat dari konsep ini, kita juga harus berani bersikap bahwa kita adalah milik Allah, milik Tuhan, yang sudah tidak lagi dimiliki dunia. Ya, penting. Berangkat dari konsep ini, kita juga harus berani bersikap bahwa kita adalah milik Tuhan, yang sudah tidak dimiliki dunia lagi, dan kita harus berani berkata, putus hubungan. Kita yang memutuskan. Kalau zaman gereja mula-mula, Tuhan yang memutuskan lewat aniaya dari orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma. Sekarang kita tidak mengalami aniaya, tapi kita bisa memutuskan sendiri. Kita bisa mengatakan kita sendiri yang memutuskan. Dulu saya berpikir bahwa Allah mentolerir sikap saya kalau saya dimiliki oleh Allah secara bertahap. Ya. Pokoknya dimiliki Allah secara bertahap, namanya juga proses, saudara. Saya berpikir begitu dan saya masih memberi peluang-peluang untuk hal-hal yang menyenangkan hidup saya. Dan itu yang menghambat kita bertumbuh. Fakta kehidupan rohani yang kita jalani menunjukkan bahwa kita tidak pernah dimiliki oleh Allah secara bertahap. Sebaliknya, kita selalu memiliki diri kita sendiri. Sementara itu kita membuka hidup kita terhadap banyak keinginan dunia. Maka berarti kita akan selalu dimiliki oleh dunia. Ini harus diperhatikan dengan serius, saudara. Ya.
Kita merasa bahwa dimiliki Allah pun bertahap. Kita berpikir itu proses. Padahal Allah membeli kita dengan harga yang lunas, dibayar cash. Jadi mestinya kita juga harus secara cash atau secara spontan ya, mengakui kita milik Allah. Bukan dimiliki dunia lagi. Dan ini komitmen yang harus diupdate. Ya. Bukan sedikit demi sedikit ya, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Oh, tidak dikit demi sedikit, harus aku milik Allah. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku hidup hanya untuk Dia. Saudaraku sekalian, mengapa kita tidak bertumbuh secara signifikan sebagai anak-anak Allah? Mengapa kita tidak bertumbuh mencapai kesucian yang berarti? Nah, karena kita tidak berani memutuskan hubungan dengan dunia. Faktanya memang masih banyak perasaan negatif yang menguasai kita, seperti kesombongan, mau menjadi berharga, mudah tersinggung, ya, mudah kecewa, sukar menerima orang lain. Wah, faktanya begitu. Kita berkata proses nanti akan dimiliki Allah. Nyatanya kita berkepanjangan memiliki diri sendiri dengan perasaan-perasaan negatif dan praktek-praktek hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita sekarang harus berani berkata bahwa kita bukan dimiliki oleh siapa-siapa, kita dimiliki oleh Allah. Walaupun kita belum sempurna, tapi kita bisa berkata selesai. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kalau kita ikut Tuhan Yesus itu harus meninggalkan segala sesuatu. Saudara. Ya, nggak bisa main-main. Nah, saudaraku sekalian, hal ini didasarkan bahwa melepaskan diri dari segala milik bukan suatu yang mudah. Dan faktanya kita sering gagal. Jadi saya berpikir bahwa Allah menolerir kalau pelepasan diri dari segala milik bisa dilakukan secara bertahap. Melepaskan diri dari segala milik tidak boleh secara bertahap. Harus segenap hidupku milikmu Tuhan. Apapun yang ada padaku milikmu ya Tuhan. Itu Nah, soal nanti bagaimana mewujudkan pernyataan itu lewat sebuah perjalanan. Ini perlu saudara ketahui, sama seperti penjelasan tadi, ya, membuat kita harus mengerti bahwa kita harus memiliki pengertian yang benar. Kita harus berani bertekad untuk membuat komitmen bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita tidak memiliki apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Itu komitmen. Setiap kita, ya, kita harus berani bertekad untuk membuat komitmen bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita tidak memiliki apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kesadaran ini harus dibangun dan terus dibaharui dari hari ke hari. Penyerahan diri kepada Allah dan langkah meninggalkan dunia bukan secara bertahap. Penyerahan diri dan langkah meninggalkan dunia adalah komitmen sekali untuk selamanya. Selanjutnya, pergumulan kita adalah bagaimana memantapkan komitmen itu. Ya, jadi ibarat jumlah barang, kalau jumlahnya 100, yang kita harus serahkan bukan setiap hari diangsur secara bertahap. Nggak bisa. Nggak perlu. Ya. Nggak boleh. Harus serius. Kalau jumlah 100 yang kita serahkan bukan 2, terus 3, terus 1, enggak. 100-nya serahkan kepada Tuhan. Dunia tidak berhak memiliki kita. Lalu bagaimana memiliki hati yang sudah hidup dalam penyerahan. Nah, itu baru kita garap, Roh Kudus akan menolong kita. Tapi penyerahan total harus menjadi komitmen awal kita. Ya, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret? Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020
pukul 8.30 sampai 13 di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.